Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Sobat RTD, kali ini saya ingin cerita sedikit. Ingin menyemangati juga. Ingin mengingatkan kembali kepada diri saya. Dan buat semua yang sedang mencari ketenangan jiwa. Saya ingin mengingatkan lagi bahwa kita semuanya ini sebenarnya datang ke bumi ini, datang pada hidupan ini melalui ketenangan. Dan seharusnya nanti bila kita kembali, itu juga kepada ketenangan yang sejati. Dan sebenarnya nggak usah nunggu nanti. Sekarang saja sebenarnya kita bisa untuk dapatkan ketenangan jiwa. Karena ketenangan jiwa ini bukanlah karena sesuatu hal di luar sana. Bukanlah karena kita sudah dapatkan apa yang kita inginkan. Bukan karena kita berhasil mewujudkan rencana hidup kita untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya materialistis, duniawi. Dan ketenangan jiwa ini bukan karena kita bisa hidup dengan orang yang kita sukai, yang kita cintai. Bukan juga karena kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, dan karena itu ketenangan jiwa ikut pergi. Bukan karena semua itu. Kalau semua itu yang terjadi, maka sebenarnya kita sudah jatuh. Sudah percaya dengan doktrin-doktrin yang disebarkan oleh para agen kegelapan, oleh kaki tangan iblis di muka bumi, para dark worker yang mendoktrin kita bahwa ketenangan jiwa ini adalah sesuatu hal yang muncul karena kita bisa dapatkan semua yang sifatnya materialistis, keduniawian. Bukan karena itu semua. Ketenangan jiwa merupakan sebuah hal yang muncul manakala kita bisa masuk pada diri kita sendiri. Masuk ke dalam diri kita, melampaui pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, melampaui jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Sehingga kita sampai pada lapisan jiwa tenang. Karena disitulah tempatnya ketenangan jiwa. Pada lapisan jiwa tenang, itu akan muncul hal-hal yang sifatnya kesucian, kemurnian, kebijaksanaan, cinta dan kasih sayang. Yang semuanya itu sebenarnya berasal dari dalam diri kita sendiri. Dari lapisan diri sejati yang anggotanya adalah lapisan jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Atau bahkan dari lapisan jati diri kita. Lapisan terluar dari percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Yang sering juga disebut sebagai ruh. Atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai spirit. Semua hal-hal yang indah bagi jiwa kita berasal dari dalam diri. Berasal dari tempatnya jiwa kita berasal. Jiwa kita berasal dari Tuhan. Dan wakil Tuhan di dalam diri kita adalah sepercik dari samudera cahayanya, yaitu percikan cahaya Tuhan. Sering disebut sebagai ruh.
disebut juga sebagai spirit. Semua hal-hal yang didambakan jiwa kita berasal dari sana. Bukan berasal dari dunia luar sana. Bukan berasal dari doktrin yang dihembuskan tanpa kita sadari oleh para dark worker, kaki tangan iblis di muka bumi. Mereka selalu bilang, baik secara langsung ataupun tidak langsung, melalui para influencernya, yang mungkin mereka tidak sadari bahwa yang mereka sedang hembuskan, beritakan, adalah doktrin juga yang berasal dari para dark worker, kaki tangan iblis di muka bumi. Ayo dapatkan ini, ayo dapatkan itu. Hiduplah dengan ini, hiduplah dengan standar seperti ini. Dapatkan ini dulu baru Anda dibilang sukses. Tanpa sadar kita berusaha untuk dapatkan itu semua. Hal-hal yang sifatnya materialistis, keduniawian. Apakah tidak boleh hal yang seperti itu kita dapatkan? Boleh. Boleh sekali, sangat boleh. Dan bila kita sudah dapat sebanyak mungkin hal tersebut, maka bisa kita bagikan untuk sekitar kita. Maka bisa kita jadikan sarana untuk hidup yang lebih baik. Asal itu semua tidak menjauhkan kita dari jiwa tenang. Tidak menjauhkan kita dari diri sejati, dari jati diri, dari lapisan ruh suci, dari lapisan ruh Tuhan. Hal-hal yang sifatnya spiritualistis, keilahian, ketuhanan yang ada di dalam diri kita. Bukan yang di luar sana, bukan. Bahkan sekarang, bila kita sedang beribadah, yang kita temui adalah pikiran kita sendiri, keinginan kita sendiri, rencana-rencana, harapan dan doa. Bukan lagi hal-hal yang sifatnya ketuhanan, cinta dan kasih sayang, atau sekedar menyapa Tuhan kita. Ini semua menjauhkan kita. Ini semua yang dimaksud oleh mereka, dunia, para agen kegelapan, para dark worker, kaki tangan iblis di muka bumi. Bahkan ketika kita sedang beribadah, yang seharusnya kita berkomunikasi dengan pencipta kita, dengan interaktif dua arah, kita sibuk dengan pikiran kita sendiri. Kita sibuk dengan perasaan kita sendiri. Kita sibuk dengan diri palsu kita sendiri. Itu semualah yang menjauhkan kita dari ketenangan jiwa. Yang tanpa sadar, itu semua tadi kerja pikiran serta perasaan mengakibatkan munculnya energi negatif yang semakin lama tertimbun di dalam diri. Sehingga bila timbunannya semakin banyak, akan menghalangi kita untuk bisa masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi, sampai pada jiwa tenang. Akhirnya, kita terbiasa hanya pada kesadaran logika. Kita terbiasa mendengarkan diri palsu kita sendiri. Jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Bahkan dalam kontemplasi kita, bahkan dalam meditasi kita, bahkan dalam tafakur kita. Yang kita dengarkan bukan Tuhan, tapi diri palsu kita, pikiran kita, perasaan kita. Dan bahkan banyak orang yang tak sadar bila dikendalikan selama hidupnya oleh diri palsunya, oleh logikanya, oleh perasaannya. Yang kesemuanya itu disuburkan, didoktrinkan, diprogram oleh para influencer, para agen kegelapan, kaki tangan iblis di muka bumi. Jadi buat semua yang sedang mencari ketenangan jiwa,
ketenangan jiwa itu ada di dalam diri kita. Bukan karena kita sedang hidup dengan orang yang kita cintai. Bukan karena kita sudah dapatkan apa yang kita impikan. Bukan karena kita sudah punya harta benda berlimpah. Tabungan yang banyak yang menjamin hidup kita ke depannya. Bukan karena kita sedang sehat. Bukan. Semuanya yang tadi saya sebutkan itu akan bisa dicapai dengan lebih enak, lebih nyaman bila kita sudah masuk pada ketenangan jiwa. Jadi ketenangan jiwa itu bukan hasil akhir sebetulnya, tapi adalah awal mula dari kehidupan. Temui Tuhan yang ada di dalam diri, masuki kesadaran jiwa tenang, bercakaplah, berinteraksilah dengan Tuhan. Maka semuanya itu akan membuat kita bisa dapatkan kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan kaleng-kaleng buatan logika semata. Yang akhirnya membuat kita bisa hidup lebih baik. Tapi bila ketenangan, kedamaian, kebahagiaan kita berasal dari hal-hal yang sifatnya duniawi, materialistis, maka siap-siap sajalah ketenangan, kedamaian, serta kebahagiaan yang kita dapatkan akan menjadi semu, gampang hilang. Tidak awet berada dalam diri kita. Suatu saat, bila harta benda duniawi sudah kita dapatkan, suatu saat, bila kita sudah tidak punya lagi harta benda duniawi, siap-siap saja kita harus mencari ketenangan, kedamaian, serta kebahagiaan yang sejati, yang bukan kaleng-kaleng buatan logika, yang bukan hasil doktrinasi dari para dark worker, dari para kaki tangan iblis di muka bumi. Bersiaplah, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, itu hal yang sifatnya sejati, yang bisa kita dapatkan sekarang, bukan nanti. Bukan nanti, tapi sekarang. Buat sobat RTD yang sudah terbiasa melakukan relaksasi energi, tentu paham maksud saya seperti apa. Buat para light worker, tentunya sudah tahu bahwa sekarang kita sedang memperkenalkan hal yang sifatnya sejati, yang dimulai dari dalam diri kita sendiri. Buat Anda semua yang ingin masuk ke sana, coba simak video-video saya. Coba hubungi saya secara langsung. Bisa lewat DM, bisa lewat Instagram, bisa melalui WA. Bisa juga yang berkenan ikut program-program saya agar bisa di-grounding, dibersihkan dari timbunan energi negatif, sehingga bisa lebih mudah dapatkan ketenangan, kedamaian, serta kebahagiaan yang sejati. Yuk silahkan. Gitu aja sharing saya kali ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Jangan lupa ikutan sharing dengan saya di kolom komentar. Kita saling berbagi referensi, kita saling berbagi pengalaman, kita saling berbagi kekuatan di sana. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.